Ya Habibi ya Muhammad. Dengan ujian penuh dengan rintangan, maka jangan mimpi kita hidup di dunia tanpa diuji. Ad-dunya darul balwa, dunia ini tempat ujian. Kalau tidak ada ujian itu bukan dunia namanya. Maka sebaik-baik orang yang menerima ujian adalah orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diangkat menerima kerasulan itu di umur 40 tahun. Selama 10 tahun, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai tahun ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa setiap kesempatan, di setiap hari berdakwah, mengajak seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi ajarkan hanya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan sebenar-benarnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Dua kalimat ini yang diajarkan oleh Nabi. Dua kalimat ini yang dipahamkan oleh Nabi. Dua kalimat ini yang diberikan makna oleh Nabi kepada manusia, agar manusia yang selama ini menyembah Tuhan yang berwujud, Tuhan yang berbenda, Tuhan yang bermateri, berubah menjadi menyembah Tuhan yang wujud di dalam hati. Namun tanda-tanda kewujudannya itu nampak di alam semesta ini. Itu dengan diciptakannya seluruh makhluk ini menandakan bahwasanya ada Tuhan yang kuasa, ada Tuhan yang maha berkehendak, sehingga segala sesuatu diciptakan oleh Zat yang wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan tauhid kepada seluruh manusia, agar manusia meyakini di dalam hatinya bahwasanya Tuhan yang disembah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu kufu pun, tidak ada semisal apapun Tuhan yang disembah, yaitu Allah. Di mana wujudnya Tuhan? Di mana keberadaan Tuhan? Adanya Tuhan adalah di dalam hati hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta engkau dimanapun engkau berada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian, dan Allah juga yang menjadikan segala sesuatu yang diperbuat oleh kalian. Dari kalian diciptakan sampai kalian kembali kepada Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Menanamkan tauhid ini di dalam hati penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Tidak jarang Nabi mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, mendapatkan ocehan, mendapatkan olok-olokan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik. Namun ada dua manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai pelipur Nabi, sebagai penjaga Nabi, sebagai penghibur Nabi. Yang pertama adalah istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah Al-Kubra. Dari awal Nabi kita Muhammad SAW melakukan tafakkur tahannus di Gua Hira, sampai Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai surah ini pertama, ayat ini pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi diperintah untuk mendakwahkan agama Islam,
mendakwahkan kalimat tauhid kepada orang-orang yang selama ini menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah api, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah segala sesuatu yang berbenda. Semua ini dijalankan oleh Nabi siang dan malam. Berpuluh-puluh tahun Nabi mengajarkan, mendakwahkan agama Allah ini. Hanya sedikit orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dua orang, satu orang lagi yang menjadi pembimbing, yang menjadi telabang, yang menjadi orang yang menjaga Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di luar daripada rumah tangga Nabi, yaitu paman Nabi adalah Abu Talib. Dua orang yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil istri Nabi yang pertama di tahun ke-10 menuju tahun ke-11 daripada bulan Hijriah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang ke rahmatullah istri Nabi tercinta Khadijah bintul Khuwailid. Jadi Khadijah ini wafat di usia 65 tahun pada tanggal 11 bulan Ramadan, 10 tahun setelah Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Usia Nabi pada waktu itu 50 tahun dan usia Ummah Siti Khadijah pada waktu itu 65 tahun. Maka cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada Ummah Siti Khadijah sehingga Rasulullah pernah bersabda, Sayyidatun Nisa'ul Alamin Asia wa Maryam binta Imran wa Khadijah bintal Khuwailid wa Fatimah bintal Muhammad. Penghulunya kaum perempuan yang mukmin pada zamannya, pertama adalah Asia, kedua adalah Maryam, ketiga adalah Khadijah putrinya Khuwailid, yang keempat adalah Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Para ulama menyebutkan tidak ada seorang kaum perempuan pun dari umat Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada Ummah Siti Khadijah. Jadi sehebat apapun bebinian umat Nabi Muhammad tidak akan pernah melampaui, melebihi, mendahului masuk ke dalam surga, terkecuali mereka itu berada di belakang safnya bendera Ummah Siti Khadijah, benderanya Fatimatul Zahra. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah SAW ditimpa lagi ujian, yaitu wafatnya paman tercinta yang bernama Abu Talib. Selama 15 tahun baharagu Nabi kita, mengumpuli Nabi kita sampai menikahkan dengan Ummah Siti Khadijah. Maka di tengah dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW seperti ini, dua yang selama ini menjaga Nabi telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sedih, Nabi berduka, maka tahun itu disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Setelah wafatnya Abu Talib, wafatnya Ummah Siti Khadijah, orang-orang kafir makin mencaci, makin memaki, makin menghina, makin menghardik akan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak segan-segan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka menganiaya akan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ketika paman Nabi hidup Abu Talib melantangkan, dia bersuara dengan lantang, hai orang-orang Quraisy, hai orang-orang Arab, hari ini aku bersumpah tidak ada satu orang pun yang menyentuh akan tubuh anak keponakanku Muhammad bin Abdullah dalam dakwahnya, dalam ajakannya mensyiarkan agama Tuhan, maka orang itu akan berhadapan dengan aku. Selama aku hidup tidak akan mengizinkan anak keponakanku diganggu, disakiti fisiknya dalam dakwahnya. Maka pernyataan Abu Talib ini diingat oleh orang-orang Quraisy, diingat oleh orang-orang Arab. Tidak ada satupun orang-orang Arab, orang Quraisy yang menyakiti akan tubuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mulut mereka menyakiti akan Nabi. Mereka menghina, mereka mencaci, mereka tidak berani untuk menyentuh tubuh Nabi, dikarenakan Abu Talib menyatakan perang bagi orang yang menyentuh atau menyakiti tubuh Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat yang dua ini,
Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makin dihina, makin dicaci, nah, makin disakiti. Pada satu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teringat ada satu kampung, satu benua yang cukup jauh dari kota Mekah, sekitar 100 km dari kota Mekah, 100 pal. Kesini ke mana ya 100 pal nih? Kesini ke Rantau, kesini ke Hulu Sungai. Dari kota Mekah ada 100 pal, 100 km, satu benua, satu kampung. Nah menurut berita, nah menurut cerita, kampung itu dihuni oleh satu kabilah namanya Bani Saqif. Kabilah Bani Saqif ini terdengar informasinya adalah kaum yang baik, kabilah yang baik. Mereka menerima akan kebaikan, menerima akan dakwah atau ajakan kebaikan. Maka adalah keinginan Nabi untuk berdakwah agama Allah ke benua Taif ini. Siapa yang Rasulullah pilih? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih anak asuhnya, memilih anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Yang Zaid bin Harisah ini diadopsi oleh Nabi kita, seorang anak laki-laki yang masih belia, dibeli oleh Ummuna Siti Khadijah dari saudara sepupunya. Kemudian laki-laki muda belia ini dibawa ke rumah oleh Ummuna Siti Khadijah ketika beliau masih hidup. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat akan laki-laki ini tersebut, anak muda ini tersebut, nah anak belia ini tersebut. Pandangan Rasulullah itu menunjukkan kesayangan, kesenangan kepada laki-laki ini. Maka dengan tajamnya perasaan kecintaan Ummuna Siti Khadijah kepada Nabi, maka Ummuna Siti Khadijah datang, ya Rasulullah, apakah engkau mencintai, menyayangi akan anak ini? Maka Rasulullah pun tersenyum. Maka Khadijah berkata, wahai Rasulullah, wahai suamiku, hari ini laki-laki ini aku berikan kepada engkau, budak ini menjadi milikmu. Maka ketika Rasulullah menerima akan budak ini, Rasulullah berucap, wahai anak, siapa nama engkau? Nama ulun si Zaid. Bapakmu siapa? Bapakmu Haris. Keluargamu di mana? Dari suku apa? Maka si Zaid menjawab dengan lantang sampai akhirnya ujar Rasulullah, wahai Zaid, hari ini engkau aku bebaskan menjadi budak, hidupmu merdeka, aku izinkan engkau pulang untuk menemui keluargamu yang tercinta, untuk menemui ayahmu, menemui ibumu, untuk berkumpul dengan keluargamu. Apa yang terjadi? Zaid ketika melihat wajahnya Rasulullah, maka Zaid tertancap di hatinya cinta dan rindu akan Nabi. Maka Zaid berkata, wahai Rasulullah, wahai ayah, bahwasanya setelah engkau aku bebaskan, maka secara jasadi, jasad ulun bebas dari perbudakan, tetapi hati ulun menjadi milik engkau ya Rasul. Kecintaan ulun kepada engkau melebihi daripada kecintaan ulun kepada diri ulun pribadi. Ini si Zaid. Lalu ketika itu, setelah wafatnya Abu Talib dan Ummuna Siti Khadijah ini, maka Rasulullah memilih akan anak angkatnya ini untuk menemani beliau berdakwah, mengajarkan kalimat tauhid, mengajak si Zaid untuk berangkat ke negeri Taif. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah ke negeri Taif menggunakan onta, menggunakan kuda, menggunakan bagal, menggunakan keledai? Tidak. Rasulullah dengan Zaid bin Sabit berjalan kaki sepanjang 100 km. Maka perlu anak-anak, saudara-saudara perhatikan bahwasanya perjuangan Nabi itu bukan instan keberhasilannya. Penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian. Adakah sekarang seorang kiai, seorang ulama yang mampu berjalan 100 km PP pulang pergi? Ini perlu diingat. Jadi jangan sedih, wah aku cinta lawan Nabi. Dakwah Anda sampai di mana? Ajakan kebaikan Anda sampai di mana? Mentauhidkan Allah Anda sampai di mana? Mengikuti akan Nabi Muhammad SAW. Jangan sedikit-sedikit undangan terjauh sedikit kada pun nolaki. Nong terjauh sedikit nong pinang alih datangi kada menolaki. Asal batis kau berjalan, mestinya kita harus hadiri. Kenapa?
karena ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, karena ini perintah dari Allah, karena ini petunjuk dari Allah, jelas berjalan batis. Kenapa? Karena kada bisi kuda. Kenapa? Karena kada bisi onta. Kenapa? Karena kada bisi keledai. Kenapa? Karena kada bisi baba. 100 pal bukan main-main. 100 kilometer PP pulang pergi. Kita dari Tanjung ke sini, guru dari rumah ke sini pakai mobil. Satu saat ada orang berseruan, mereka tidak datangi mobil kadang-kadang masuk ke sana, kendaraan kada bisa, hanya berjalan. Datangi. Rasulullah berjalan ke negeri Taif. Rasulullah berjalan ke negeri Taif. Kada banyak, berduaan aja lawan Jaid. Berjalan kaki 100 km sampai di kota Taif. Bukan sambutan yang baik yang Nabi terima, akan tetapi apa? Hujan batu dari gunung, ditawaki oleh orang Taif. Nabi lawan si Jaid, ketakutan sampai berdarah dahi Nabi. Jaid melihat Rasulullah berdarah, dilukupinya Rasulullah. Lalu si Jaid berteriak, Jaid berucap, hai orang Taif, kalian tidak tahu siapa ini? Beliau adalah Rasulullah, beliau akan mengajak kebaikan, beliau akan membawa kebenaran. Tetapi batu sudah keburu banyak datang. Maka Jaid melukupi akan Nabi. Apa yang terjadi? Kepala Jaid belah karena batu. Awak Jaid hancur karena batu. Ini cintanya orang lawan Nabi, kada peduli lagi lawan awak. Nah sekarang jadi ukuran lawan di kita. Kita senang bersalawat, senang muji Nabi. Pernahkah tubuh kita luka karena hendak bersalawat kepada Nabi? Pernahkah harta kita habis karena kita cinta lawan Nabi? Ini perlu pembuktian. Cinta itu mudah dikatakan, tapi prakteknya dalam kenyataan ini yang sangat diperlukan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Setelah itu Nabi berkata, hai Jaid, jangan engkau binasakan diri engkau wahai anak. Maka Rasulullah membawa akan si Jaid ke satu lembah. Ayo Jaid, kita keluar dari tempat ini. Satulah sampailah Nabi satu lembah, namanya Lembah Saibah. Di lembah inilah Rasulullah SAW beristirahat sejenak dengan Jaid sambil membarasihi bekas luka yang mereka derita. Di tengah itu datanglah malaikat penjaga gunung. Malaikat ini menawarkan diri, ya Rasulullah, ulun adalah malaikat penjaga gunung itu. Apabila pian izinkan, ulun angkat gunung itu, ulun tutupkan ke kota Taif agar mereka itu mati berada. Sebagaimana kaum Nabi Lut, yang mana mereka ingkar akan Nabi Lut, mereka ingkar akan ajakan Rasul, akan ajakan Rasulnya, maka Allah binasakan mereka. Apabila pian izini, maka ulun angkat gunung itu, ulun tumpahkan ke kampung itu, nyaman matian barata. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, aku diutus bukan untuk melaknat, aku diutus bukan untuk mencaci, tapi aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Ini penting bagi kita. Walaupun kita tidak mendapatkan respon yang baik dari orang lain atas ajakan kebaikan bagi kita, bukan berarti kita harus berputus asa, bukan berarti kita harus mencaci, bukan berarti kita harus menghina, bukan berarti kita harus mengutuk akan mereka. Akan tetapi doakan sebagaimana Nabi berdoa. Maka Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum, karena mereka itu sebenarnya tidak mengetahui akan kebenarannya. Berbaik sangkanya Nabi kepada satu kaum Taif, sehingga Nabi tidak mengatakan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengangkat tangannya, ya Allah, andai engkau takdirkan kami berjalan lebih daripada ini, dan sampai di tempat yang engkau takdirkan itu, kami akan menerima takdir kesakitan, kami menerima takdir hinaan dan cacian. Ya Allah, asal engkau ridha, kami akan lakukan itu semua. Begitu bulatnya tawakal Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Zaid bin Sabit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengajak, Zaid, kita pulang nak. Kita pulihkan nak dari Taif ini. Bulik dalam perjalanan. Rasulullah gembira, Zaid gembira, padahal di dalam kesakitan tubuh. Karena apa? Karena mendapat lemparan batu dari kaum Taif. Sampai di Makkahul Mukarramah,
Tidak berapa lama setelah itu malaikat Jibril datang untuk mengundang Nabi kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan baik-baik sejarah ini. Karena apa? Karena seseorang itu tidak akan mendapatkan perjalanan yang indah di sisi Allah sebelum dia mendapatkan ujian dan rintangan yang mana hatinya ridha dan sabar dengan keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kisah Mi'rajnya itu rame Jepang kita mengesah. Tapi asbab sebelum Mi'raj ini yang paling penting bagi kita. Dan kita pun disuruh untuk menteladani akan Nabi, mencontoh akan Nabi. Kalau Anda mendakwahkan agama Allah hanya hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun, puluhan tahun, belum ada lagi mengalami peristiwa yang dialami oleh Nabi seperti ini. Janganlah berkucil hati. Innama anta muzakkir. Allah peringatkan kepada Nabi, hai Muhammad, engkau hanya sebagai seorang muzakkir, engkau hanya sebagai seorang pemberi peringatan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi aku yang memberi petunjuk kepada hambaku yang kukehendaki. Ini menunjukkan apa? Tugas kita hanya mengajar, tugas kita hanya mengajak. Selanjutnya kita serahkan urusan itu kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha, keberhasilan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi datang ke Mekah, malamnya datang malaikat Jibril lawan malaikat Mikail. Nah ini asbabnya. Kalau kisah jalan itu kita tahu, naik buraq dan sampai dia tidak akan mendapatkan ini terlebih dahulu sebelum ujian yang besar ini Allah berikan kepada Nabi. Seorang itu tidak bisa akan diisrakan oleh Allah, dijalankan oleh Allah sebelum belanja berjalan 100 pal pulang balik. Berjalan 100 pal pulang baliknya karena Allah. Nabi sampai ke Taif bukan berhasil dakwahnya dalam arti diterima oleh orang, tapi malah Nabi mendapatkan hinaan, tidak putus asa, tidak kecil hati, boleh. Dan doa Nabi pun baik kepada kaum, tidak mendoakan kecelakaan. Ini tandanya apa? Tandanya orang yang ikhlas, orang yang ridha dengan takdir Allah dan tawakal yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwanya yang benar, siapapun Anda, baik perempuan ataupun laki-laki, baik orang tua ataupun yang muda, apabila takwanya benar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan carikan, Allah akan mudahkan jalan keluar urusan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepadanya yang tidak disangka-sangkanya, yang tidak diusahai-usahainya. Rezeki itu berdatangan seperti air hujan. Kenapa? Karena bagi orang yang takwa, seluruh alam ini adalah milik Allah. Seluruh alam ini menjadi mudah baginya karena ampun Tuhan. Maka apabila Anda pengen menjadi orang yang dimudahkan dalam hidup, dalam urusan, dalam rezeki yang halal dan berkah, jadilah orang takwa. Karena kunci keberhasilan seseorang itu adalah takwa. Maka dengan takwa rezeki datangan, dengan takwa urusan lancar, dengan takwa orang ke tujuan, dengan takwa semuaan dimudahkan. Tapi sebelumnya Anda akan menjalani ujian sebagaimana yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah. Allah lihatkan alladzi barakna haulahu, Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Di mana? Di bumi dilihatkan oleh Allah, di langit dilihatkan oleh Allah. Sampai akhirnya Rasulullah menerima hadiah dari Allah 50 waktu sembahyang.
sampai akhirnya dengan rahmat Allah, karunia Allah dikurangi menjadi 5 sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Salat itu adalah bentuk daripada tulisan Ahmad. Salat itu adalah nyatanya dari tulisan Ahmad. Jadi kalau sembahyang itu kita disuruh menyaksikan Ahmad, sedangkan sembahyang itu adalah Muhammad. Yang sembahyang Ahmad, yang disaksikan Ahmad, yang menjadikan sembahyang Allah. Sekali lagi, yang menjadikan sembahyang Allah, yang sembahyang Muhammad. Sembahyang itu apa? Ahmad. Maka siapa yang mengucap Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali di akhir Jumat bulan Rajab, sudah lewat, boleh diqadha ya, boleh diqadha. Siapa mau baca ini 35 kali, insya Allah orang ini akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang ini akan diberi umur sampai Rajab tahun akan datang. Begitu mulianya kedudukan menyebut nama baginda Nabi Muhammad, menyebut Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Apa itu Ahmad? Ahmad itu adalah salat. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Mustawa, Nabi menyaksikan salat. Nabi menyaksikan alif ha mim dal. Alif itu berdiri, ha itu ruku, mim itu sujud, dal itu duduk. Coba perhatikan baik-baik gerakan-gerakan kita di dalam salat. Alif berdiri, ha kita bungkuk atau ruku, mim kita sujud. Mim itu seperti huruf kayak kacambah. Maka sujud kita itu gambar dari tulisan mim. Kemudian dal kita itu bungkuk sedikit, maka mirip hampir sama dengan huruf dal. Duduk, sujud, ruku, berdiri, inilah huruf Ahmad. Alif, ha, mim, dal. Makanya orang nang arif, mereka tidak melakukan takbiratul ihram sebelum mereka musyahadah akan Ahmad. Sebelum mereka menyaksikan ini adalah Ahmad, salat ini adalah Ahmad. Ahmad inilah yang mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Kalau Anda mampu merasa melakukan sembahyang, belum lagi sembahyang Anda seperti sembahyangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang sembahyang siapa? Yang sembahyang Muhammad. Kepala mim, dada ha, pinggang mim, batis dal. Muhammad. Nang sembahyang Muhammad, wujud sembahyang Ahmad, nang menjadikan sembahyang Allah. Diringkas, ringkas. Allah punya nama 99. Salah satu nama Tuhan adalah Nur. Nama Nabi Muhammad juga Nur. Maka hubungkan diri Anda dengan nama Tuhan yang bernama Nur. Hubungkan diri Anda dengan nama Nabi yang bernama Muhammad. Ringkas sambatannya Nur Muhammad. Siapa nang sembahyang? Nur Muhammad. Siapa nang ruku? Nur Muhammad. Siapa nang bacaan? Nur Muhammad. Siapa nang bertasbih? Nur Muhammad. Siapa nang bersalawat? Nur Muhammad. Siapa nang berjalan? Nur Muhammad. Siapa nang mendengar? Nur Muhammad. Siapa nang hidup? Nur Muhammad. Tidak ada selain pada Nur Muhammad. Nur adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasulnya Tuhan. Ahmad wujud daripada nama Muhammad. Indahlah ibadah ini kepada Allah, nikmatlah ibadah ini kepada Allah. Itulah yang disebut oleh Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Setiap orang yang beribadah, laki-laki atau babinian, bila itu umat Nabi Muhammad, inya beribadah, wabil khusus di dalam sembahyang, kada ingat bahwasanya ini adalah nikmat Allah, maka hukumnya ujub, dan ujub itu hukumnya syirik, syirik itu hukumnya dosa.
Setiap ibadah kada ingat dengan nikmat Allah, maka dihukumkan syirik, dihukumkan kufur nikmat. Dan ujub itu disebut orang nang menduakan Tuhan. Maka belajarlah kita dalam hidup ini untuk memperbaiki kualitas ibadah. Jangan hanya kualitas ibadah itu hanya kita anggap sebagai sesuatu yang mesti aku lakukan, tapi tidak merasakan itu adalah kenikmatan. Apabila kita merasakan bahwasanya sembahyang itu nikmat, maka setiap itu nikmat itu jarak baguru sekumpul, setiap nikmat itu nyaman, setiap nyaman itu rame. Maka nikmat itu garis besarnya global nikmat itu adalah surga. Karena surga itu sarangnya, wadahnya nikmat. Kalau sembahyang kita kada merasa nikmat, di sembahyang aja kada boleh surga, apalagi kada sembahyang. Di sembahyang aja kada boleh surga, di sini apalagi kada sembahyang. Maka kalau kita sembahyang itu kada merasa akan nikmat Tuhan, berarti kada merasakan surga. Man fil hayatil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa yang merasa ketika dia hidup di dunia, ketika dia beribadah kepada Allah, kada pinandu itu nikmat Allah, maka di akhirat lebih buta lagi, kada melihat lagi, kada merasa lagi akan nikmat Allah. Kalau di dunia Anda tidak menciptakan surga Anda, bagaimana di akhirat Anda akan bisa menikmati surga yang akan Allah janjikan kepada hamba-hambanya nanti kehendaki, hamba-hambanya yang beramal saleh. Jadi rasakan dalam ibadah sembahyang kita itu adalah ini nikmat, ini karunia dari Allah, ini hakikatnya adalah surga dunia. Makanya Nabi mengatakan ju'ilat qurratul ain fis shalah. Allah jadikan di dalam hatiku ini kegembiraan, tidak ada kesenangan melebihi daripada aku diberi oleh Allah mampu kekawaan, kebisaan terselesaikannya mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Itu paling nikmat ujar Nabi. Tidak ada yang lebih menyenangkan di hatiku selain daripada aku diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Ini penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, bukan untuk merasakan sebuah kewajiban di dalam beribadah kepada Allah. Setiap kewajiban itu pasti susah melakukannya, tapi setiap yang nikmat pastilah mengasyikkan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit daripada peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini menambah khazanah keilmuan kita, senantiasa kita dapat mewujudkan dalam kehidupan kita bahwasanya ibadah itu hakikatnya adalah kenikmatan, dan kenikmatan itu adalah nyaman, dan nyaman itu adalah surga. Maka orang yang beribadah merasa nikmat, berarti dia diberi surga dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan hati kita di dalam berzikir kepadanya, di dalam bersalawat kepadanya, di dalam menuntut akan kebaikan kepadanya. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami ya Allah bertahan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina amanu wa